Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada. Terus keluarganya juga sehat semuanya ya. Di video kali ini Progressive Football akan menganalisa pertandingan Persib Bandung yang comeback dari Bali United atau yang sedang viralnya yaitu remontada yang mana berhasil comeback di babak kedua ketika di babak pertama Persib Bandung kesulitan untuk menembus pertahanan dari Bali United. Semua pergerakan pemain Persib selalu dibatahkan, yaitu terutama motor-motor serangannya seperti Adam Alis, Mark Klok, Beckham Putra selalu dimatikan, selalu ditutup ruangnya untuk mengoper kepada rekannya. Dan menariknya di sini di babak pertama Persib Bandung tidak menurunkan striker andalannya yaitu David Da Silva. Di pertandingan ini David Da Silva tidak bermain ya. Dan ini membuat kesulitan Persib Bandung untuk berkreasi di lini depan. Di pertandingan ini juga Persib Bandung menggunakan formasi 4-2-3-1 yang mana Persib Bandung menggunakan dua gelandang bertahan yaitu Mark Klok dan Matteo didukung dengan tiga gelandang serangnya. Ini sangat fleksibel ya. Beckham Putra, Adam Alis dan Ciro ini kadang bisa menjadi gelandang serang. Ciro dan Beckham Putra kadang bisa menjadi winger juga. Ini sangat fleksibel di taktiknya Bojan Hondak ini. Karena yang gue tahu Bojan Hondak tiba-tiba bisa merubah strateginya di tengah pertandingan. Dan para pemain Persib Bandung itu langsung mengerti apa yang diinginkan Bojan Hondak. Dan di sini terbukti babak pertama Beckham Putra, Adam Alis itu ditutup, sedangkan Ciro ditutup ruangnya untuk mengoper ke Ciro Alves, sedangkan Ciro Alves sengaja dibuka celahnya, tapi celah untuk mengoper ke Cironya yang ditutup. Ciro Alves tidak dijaga, tapi di tengah-tengah celahnya itu ketika Adam Alis ingin mengoper, Mark Klok ingin mengoper ke Ciro itu ditutup, sedangkan Rian Kurnia ini tidak bisa bergerak karena ruangnya selalu ditutup. Memang dilepas mereka berdua ini, Ciro dan Rian ini dilepas, tapi ya tidak akan bisa mendapatkan bola di babak pertama. Di sini kejeniusan dari pelatih Bali United. Dan hasilnya apa? Bali United selalu menyerang Persib Bandung dan akhirnya terjadi pelanggaran di depan kotak penaltinya Persib Bandung. Dan gue heran di sini eksekusinya Irfan Jaya ini sangat menarik. Kalau menurut gue, Kevin Mendoza ini masih bisa melompat. Ini menurut gue pribadi ya. Kevin Mendoza ini masih bisa melompat, tetapi mungkin feelingnya dia, bola itu keluar atau kena tiang, tetapi bolanya melengkung tajam ke dalam gawangnya Kevin Mendoza. Seharusnya itu bisa melompat. Kevin Mendoza itu, kalau menurut pribadi gue melihat pertandingan full, itu bisa melompat. Jadi gue di sini sebagai penikmat sepak bola, bukan sebagai salah satu fans manapun ya. Gue mengikuti sejarah sepak bola ini dari 2004-2005 yang dulu masih ISL, zaman-zaman kekerasan lah, bukan bisa dibilang kekerasan, maksudnya adu badan itu masih biasa, adu kaki itu masih biasa di zaman 2004-2005, zaman-zamannya Arema, Persija, Persipura lagi jaya-jayanya. Di situ pelatih masih Rahmat Darmawan. Di sini gue sebagai penikmat sepak bola. Dan di sini di tahun ini Persib Bandung memang kita harus mengakui kalau Persib Bandung ini akan back to back juara. Karena dari pola permainannya ini, gue lihat gak usah dari pertandingan sebelumnya, pertandingan ini membuktikan tertinggal dari gol Irfan Jaya, pemain Persib Bandung ini tetap tenang, tidak gerusa-gerusa yang cepat-cepat mencetak gol balasan, tapi dengan temponya sendiri dia. Tidak ada pemain yang gerusak-gerusuk, operan-operannya tetap terjalin, mengurangi kesalahan, tapi itu solidnya pertahanan Bali United ini yang susah ditembus. Kalau kalian tahu di sini Bali United menggunakan formasi 3-5-2 yang mana ketika dia bertahan menjadi 5-4-1 hanya meninggalkan Irfan Jaya seorang di depan. Dan solid lini pertahanannya Bali United ini 5-4-1, kadang juga 6 back di belakang. Atau kadang 10-10 pemainnya ini
tidak meninggalkan satu pemain pun di depan di babak pertamanya Bali United ini. Semua fokus bertahan. Setelah Irfan Jaya mencetak gol, pemain Persib Bandung, pemain Bali United ini rata-rata fokus bertahan. Sampai turun minum, skor masih 1-0. Di sini kejeniusan dari Bojan Hondak. Di locker room, Bojan Hondak mengubah strateginya dari permainan pragmatis. Kalau gue bilang pragmatis ini sudah ditutup. Yang fokus menyerang, penguasaan bola selalu ditutup. Di sini Bojan Hondak merubah Beckham Putra menjadi false nine. Jadi false nine-nya bukan di Rian Kurnia, tetapi di Beckham Putra. Beckham Putra menjadi false nine-nya. Dia bergerak bebas, mencari ruang, switch possession dengan Ciro Alves. Di sini terbukti, sehingga para pemain tengahnya Bali United yang 352 ini sulit menutup Beckham Putra, karena dia selalu berpindah posisi, mencari ruang. Dan di situ terbukti. Akhirnya dari switch possession, tiba-tiba ini contoh serangan dari kanannya Beckham Putra, switch possession dengan Ciro Alves. Berada di kanan, Ciro Alves berada di kiri. Kadang Ciro Alves yang di tengah, Rian berada di kiri. Ini switch possession. Di situ Persib Bandung berhasil menusuk ketika Beckham Putra ada di posisi kanan, berhasil menembus pertahanannya Bali United. Dan Ciro Alves jadi bisa menerima umpan-umpan ketika Beckham Putra ini berada di posisi kanan. Dengan leluasa Beckham Putra mengobrak-ngabrik pertahanan Bali United dari sisi kanannya Persib Bandung. Ini gue suka dari taktika Bojan Hondak ini. Dia tidak selalu pakem dengan taktik seperti itu, penguasaan bola, terus bermain bertahan. Dia tidak seperti itu. Bojan Hondak itu pelatih yang fleksibel. Dan terbukti ini false nine-nya bukan di striker, false nine-nya malah di Beckham Putra. Ini terbukti. Setelah dari posisi kanan ke posisi kiri, Beckham Putra mengobrak-ngabrik pertahanan Bali United dan berhasil mendapatkan celah untuk menendang dari luar kotak penalti dengan tendangan keras. Beckham Putra akhirnya bisa mencetak gol penyama kedudukan. Beckham Putra berhasil mencetak gol penyama kedudukan untuk Persib Bandung, yaitu pada menit ke-69 menjadi 1-1. Ini mentalnya Persib Bandung menjadi naik kembali ketika Beckham Putra mencetak gol penyama kedudukan. Mentalnya Persib Bandung langsung naik lagi, walaupun sebelumnya tetap tenang, tapi di sini dengan menyamakan kedudukan Persib Bandung termotivasi untuk memenangkan laga ini. Itu terbukti. Pelatih Bali United tidak menyadari adanya false nine yang diberikan kepada Beckham Putra. Dan terbukti lagi di menit ke-81 Giovanni Franca mencetak gol lewat sundulan. Ini karena taktik yang diberikan Bojan Hondak. Yang biasanya Nick Kuipers yang membantu penyerangan, kali ini Giovanni Franca menerima tendangan, menerima umpan yang tidak terkawal. Giovanni Franca tiba-tiba lari dari belakang dan menyundul bola. Di sini membuktikan bahwa setiap pemain Persib Bandung bisa melakukan rotasi setiap posisi. Dan siapa yang mengisi posisi Giovanni Franca ketika dia menyerang itu siapa? Bisa Matteo, bisa Mark Klok, itu menutup ruang. Di sini di babak kedua dengan Beckham Putra dijadikan false nine, Adam Alis jadi lebih hidup memberikan umpan-umpannya dengan leluasa. Karena dia tahu Adam Alis sudah satu hati dengan Beckham Putra, dengan Ciro Alves, dengan striker-striker lainnya harus mengoper kemana. Ini Beckham Putra berada di mana, Adam Alis mengoper. Begitupun Ciro Alves, dia menyadari Ciro Alves yang berada di depan sekarang, jadi terfokus. Jadi Rian ini dijaga ketat oleh pemain Bali United, tetapi Beckham Putra dan Ciro berdiri bebas. Mark Klok sesekali membantu penyerangan, Matteo membantu penyerangan, Adam Alis pun. Jadi pekerjaannya lebih mudah di lini tengahnya Persib Bandung. Dan semoga saja ini Persib Bandung menjaga poin, menjaga jarak dari Dewa United yang berada di posisi 2.
Ini semoga saja Persib Bandung juara ya. Gue yakin tahun ini Persib Bandung back to back juara, dan gue berharap ya Persib Bandung bisa fokus di ACL di musim depan. Karena gue lihat permainan Persib Bandung ini sangat fleksibel, taktiknya Bojan Honda. Semoga tahun depan ini Persib Bandung tidak melakukan perombakan pemain besar-besaran dan bisa fokus di ACL juga. Bisa menaikkan peringkat Liga Indonesia. Karena apa? Tahun ini Persib Bandung tidak begitu terfokus di ACL. Kalau kita lihat pada waktu ACL kemarin melawan kemana gue lupa, dia bermainnya tidak seperti ini, seperti gerasak gerusuk. Terkadang juga pemain Persib Bandung ini. Dan kenapa gue bilang harus fokus di ACL juga? Karena bisa menaikkan peringkat Liga kita yang sekarang disalip oleh Kamboja. Kalau kita tahun depan fokus di ACL juga, peringkat Liga kita naik, dan peringkat 2 di bawahnya gue yakin Dewa United juga mewakili Liga Indonesia ini bermain di ACL. Karena permainannya Dewa United ini sangat bagus kalau menurut gue, sangat menarik lah, ditonton sangat enak, pemain-pemainnya tenang, tidak gelisah, dimotori oleh Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya. Ini juga bagus. Terus ada Taisei Marukawa juga. Sangat fleksibel permainannya Dewa United, dan Persib ini patut mewakili Liga Indonesia di ACL. Kalau dua pemain ini bisa setidaknya masuk semifinal ACL 2, ini peringkat kita sudah naik poin liga ya, bukan peringkat negara. Semoga dari dua tim ini tidak melakukan perombakan besar-besaran, dan kalau misalkan melakukan perombakan, mendatangkan pemain yang berkualitas. Jangan pemain dari Liga Malta, itu peringkatnya sangat jauh dari Liga Indonesia, tapi bisa bersinar di Liga Indonesia. Karena apa? Kualitasnya liga kita tidak seperti zamannya dulu, zamannya Budi Sudarsono, Christian Gonzalez, Greg Mokolo, Boa Salosa. Tidak seperti itu. Pemain luar dulu itu mempunyai kualitas sehingga peringkat liga kita dulu daripada peringkat negara kita itu bisa lebih di atas. Bahkan bisa peringkat 15 pernah, peringkat 17, lama-lama semakin menurun setelah kena di ban dari FIFA. Peringkat liga semakin turun, dan ini harus dibangkitkan lagi. Oke, gue Iqbal dari Progressive Football. Sekian analisis pertandingan Persib Bandung melawan Bali United. Gue doakan yang terbaik untuk Persib Bandung, semoga menjadi juara di tahun ini. Dan gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.